Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Tri Setiawan Pamungkas. Di sini kami selaku kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis sistem satu arah yang ada di Kabupaten Jember. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Audina Ramasari dengan akhiran NIM 1091 dan rekan saya. Saya Deris Eka Putri dengan akhiran NIM 1126. Saya Febri Nur Aini dengan akhiran 0113. Saya Alesya Usabaningrum dengan akhiran NIM 115. Saya Jingga Menovinta dengan akhiran NIM 1012. Baik, di mana dalam hal ini penjelasan pertama akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, untuk pertama-tama, apa itu sistem SSA atau sistem satu arah? Kebijakan sistem satu arah atau SSA di Kabupaten Jember adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember di ruas jalan lingkar kampus Universitas Jember atau UNED. Kebijakan ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat Jember. Ada warga yang menuntut agar kebijakan SSA segera dicabut, sementara DPRD Kabupaten Jember mendukung pemberlakuan sistem lalu lintas satu arah di kawasan kampus Kelurahan Tegaboto, Kecamatan Sumbersari. Dalam hal ini ada beberapa aktor yang terlibat dalam kebijakan ini. Untuk penjelasan aktor ini saya serahkan kepada teman rekan saya. Baik, yang pertama di sini ada aktor yang terlibat adalah yang pertama pemerintah Kabupaten Jember, di mana dalam hal ini Pemkab berperan sebagai pihak yang menetapkan membuat kebijakan terkait pelaksanaan sistem satu arah ini. Selain itu, Pemkab sebagai penyelenggara pemerintahan bertugas melaksanakan, mengatur, mengelola, serta memberikan pelayanan masyarakat, juga menetapkan kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada terkait kebijakan SSA ini. Kemudian yang kedua ada Dinas Perhubungan dan Polisi. Sehubungan dengan tugas Dinas Perhubungan atau Dishub, secara umum dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan. Dalam hal ini, tugas Dishub Kabupaten Jember berfungsi sebagai pihak penyelenggara dalam mengatur dan memastikan ketertiban serta keteraturan dalam jalannya kebijakan sistem satu arah yang terlaksana. Kemudian dalam penyelenggaraan SSA ini, polisi, dalam hal ini Polantas, memiliki peran penting dalam mengawal, mengawasi, mengamankan jalannya pelaksanaan SSA yang tertib serta aman bagi masyarakat. Kemudian karena terkait kebijakan ini muncul juga adanya masyarakat yang kecewa atau kurang puas atas adanya pelaksanaan kebijakan sistem satu arah ini, di mana masyarakat menganggap bahwa mereka perlu menempuh jalan yang lebih jauh apabila ingin menuju ke tempat atau lokasi yang berada di sekitar ruas Jalan Jawa, Riau, Kalimantan maupun Masrid. Sehingga adanya atau munculnya masyarakat yang kemudian melawan arus hingga terjadinya kecelakaan yang tentu saja pasti membahayakan pengendara lain. Oleh karena itulah peran Polantas dalam hal ini dianggap sangat penting dalam penertiban dan pelaksanaan sistem satu arah. Yang ketiga, DPRD Kabupaten Jember. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember dalam hal ini sebagai lembaga legislatif yang merupakan elemen penting dalam disahkannya suatu kebijakan. Dalam hal ini berfungsi untuk mendukung atas dilaksanakannya kebijakan SSA. Terus yang keempat adalah masyarakat dan akademisi. Dalam dilaksanakannya kebijakan SSA ini, masyarakat dan akademisi berperan sebagai pihak yang melaksanakan serta mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkab, didukung oleh DPRD serta dilaksanakan oleh Dishub Kabupaten Jember. Kemudian dalam hal ini, akademisi terkhusus dalam lingkup Universitas Jember juga dalam memberikan analisis dan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan SSA. Selanjutnya dalam pemberlakuan sistem satu arah atau SSA ini pastinya juga ada kepentingan yang terwadahi dan juga tidak terwadahi. Di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah kepentingan yang terwadahi. Dari pemberlakuan kebijakan sistem satu arah ini, kepentingan yang terwadahi adalah dari sisi yang pertama adalah sisi pemerintah Kabupaten Jember, di mana pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai aktor yang
menetapkan pemberlakuan sistem satu arah yang diselenggarakan di sekitar wilayah kampus Universitas Jember. Selain itu, Dinas Perhubungan Jember juga terwadahi karena mereka melakukan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember sehingga pemberlakuan sistem satu arah juga dapat terlaksana. Selain itu juga ada pihak dari polisi yang memenuhi tugasnya dalam mengatur lalu lintas untuk menjaga agar pemberlakuan sistem satu arah ini berjalan semestinya. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain itu untuk kegiatan lalu lintas lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, setelah ada kepentingan yang tidak ada yang kepentingan yang terwadahi, ada juga kepentingan yang tidak terwadahi karena dari sistem satu arah ini pertama itu diberlakukan hanya di ruas jalan Jawa saja. Itu tepatnya ada di mulai tanggal Senin 2 Oktober 2023 yang dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama mulai dari jam 6 sampai jam 8 pagi dan juga sesi kedua yaitu jam 4 sampai jam 6 sore. Lalu pemberlakuan SSA ini berlanjut karena adanya kepentingan dari beberapa aktor ini. Jadi yang kedua itu dimulai tanggal 10 Oktober tepatnya hari Selasa. Jadi itu yang awalnya ada di Jalan Jawa lalu diberlakukan di 4 ruas jalan, yaitu tepatnya di Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Mastrip, dan Jalan Riau. Dan dengan sesi yang tetap yaitu di jam 6 sampai 8 pagi serta jam 4 sampai jam 6 sore. Kemudian yang menimbulkan adanya kepentingan yang tidak terwadahi itu karena masyarakat yang dirugikan karena diberlakukan 4 ruas jalan ini selama 24 jam dan tepatnya itu berlangsung mulai dari tanggal 28 Oktober hari Sabtu. Karena warga dan mahasiswa yang tinggal di sekitar ruas Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Mastrip, Jalan Riau ini merasakan dampak dari adanya pelaksanaan SSA ini selama 24 jam, di mana warga dan mahasiswanya ini yang ingin ke salah satu tempat yang misalnya dari Mastrip hanya ke beberapa daerah di Mastrip aja itu memerlukan berputar arah atau biasanya orang-orang di sini tuh menyebutnya tawaf. Jadi warga atau mahasiswa yang ingin ke salah satu tempat di ruas 4 jalan tersebut ini harus melewati jalan yang harus lebih luas lagi. Terlebih lagi kurangnya survei dan sosialisasi kepada masyarakat maupun mahasiswa sehingga menimbulkan banyak penolakan. Selain itu, PKL ini yang memenuhi ruas Jalan Jawa diketahui membayar sejumlah uang sewa kepada preman yang membuat PKL juga enggan untuk pindah tempat untuk berjualan. Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf jika presentasi kami ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini harusnya ada yang kepotong-potong. Oke, kesimpulannya yaitu sistem satu arah ini pastinya akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar 4 ruas jalan yaitu Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Mastrip, dan Jalan Riau. Namun perlu diperhatikan juga sistem satu arah ini merupakan program dari Pemkab yang bertujuan untuk melancarkan arus lalu lintas di sekitar kampus Tegal Botol ini. Namun Pemkab juga harus memperhatikan dari sisi warga dan mahasiswa sehingga masih dibutuhkan sosialisasi yang terus-menerus dan survei untuk melancarkan program sistem satu arah ini. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.